Halo, selamat pagi anak-anak Mister Kasih. Salam sehat buat kita semua. Hari ini Kamis 18 November 2021, kita lanjutkan kembali materi tematik kita. Silakan disimak pemahaman yang Miss berikan. Baik anak-anak Mister Kasih, hari ini materi kita tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahamilah isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Apa untuk menanyakan benda atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita? Di mana untuk menanyakan tempat? Kapan untuk menanyakan waktu? Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab? Bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan? Biasanya jawaban dari pertanyaan biasa tersurat atau tersirat di dalam teks. Nah, jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, itulah perbedaan antara jawaban tersurat dengan tersirat. Nah, kita lanjut bagaimana cara menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menyampaikan jawaban pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, sedangkan menceritakan kembali adalah menceritakan dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Nah, itulah tentang menceritakan kembali. Nah, selanjutnya kita masuk menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah yang baik untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan sesama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi yang penting dari teks tersebut. Nah, mari anak-anak Miss semuanya simak teks bacaan tersebut tentang Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Shahab yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Peta Syarif adalah panggilan ketika remaja. Saat dewasa ini beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menantang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, informasi yang penting yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut adalah yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Nah, Tuanku Imam Bonjol lahir pada
di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari informasi penting dari bacaan teks tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan satu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lainnya yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak Miss semuanya. Nah, ini ada tokoh Sultan Hasanuddin. Nah, kamu dapat mengisi kolom-kolom ini, daerahnya, asal tokohnya dari mana, kerajaan yang dipimpin itu kerajaan apa, dan lain sebagainya. Nah, coba tugas kamu untuk mengisi tokoh tersebut. Terima kasih.